Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Basaribu dengan NIM 42312300001. Saya di sini akan membahas uji makanan sebagai salah satu remedial praktikum biologi umum. Uji makanan adalah untuk mengetahui zat yang terkandung dalam suatu jenis bahan makanan. Umumnya uji makanan ada 4, yaitu uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Keempat uji makanan tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki bahan apa yang terkandung dalam sebuah jenis bahan makanan. Masing-masing jenis uji makanan melalui tahapan dan langkah-langkah yang berbeda di dalam pelaksanaannya. Zat makanan berupa amilum, glukosa, protein, dan lemak diperlukan tubuh sebagai sumber nutrisi. Bahan makanan tersebut akan diolah oleh tubuh dan digunakan di dalam proses metabolisme yang menjadi sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahan makanan karbohidrat umumnya mengandung amilum atau zat tepung dan glukosa. Bahan makanan ikan atau ayam mengandung protein dan lemak. Tujuan dari uji makanan ini adalah untuk mengetahui bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung amilum, glukosa, protein, dan lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam uji makanan, yang pertama alatnya ada tabung reaksi dan ratnya, pipet tetes, cawan petri, mortal, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, glugol atau kalium iodida, kertas buram, Benedict atau filling A plus filling B, biuret NaOH dan CuSO4, korek api, dan tisu. Bahannya di sini ada roti atau nasi atau jagung, kedelai atau kacang hijau, putih telur rebus, pisang, kemiri, dan margarin. Prosedur kerjanya untuk uji amilum. Untuk mengetahui uji amilum atau karbohidrat digunakan larutan alkohol atau kalium iodida. Cara kerjanya, yang pertama, ambil jenis bahan makanan yang sudah dipanaskan sebelumnya, yaitu roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, kemiri, dan margarin. Yang kedua, haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat seperti roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, dan kemiri. Yang ketiga, letakkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan ke dalam cawan petri yang berbeda. Yang keempat, beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Yang kelima, detesi lugol atau kalium iodida pada masing-masing jenis bahan makanan. Yang keenam, amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Oke, ada uji lemak. Alat yang digunakan untuk melakukan uji lemak adalah kertas buram. Cara kerjanya, persiapkan kertas buram. Yang kedua, oleskan jenis bahan makanan yang telah disiapkan, yaitu roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, kemiri, dan margarin pada kertas buram yang telah disiapkan. Yang ketiga, berikan nomor tingkat transparansi kertas buram. Nomor 1 untuk kertas buram yang paling transparan, dan seterusnya. Keempat, amati dan catat hasilnya. Untuk uji glukosa, larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji glukosa adalah Benedict. Yang pertama, siapkan 6 tabung reaksi di dalam ratnya. Yang kedua, ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, kemiri, dan margarin. Yang ketiga, haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat seperti roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, dan kemiri. Yang keempat, masukkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan pada masing-masing tabung reaksi. Yang kelima, berikan tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Yang keenam, beri 5 tetes Benedict pada setiap jenis bahan makanan. Yang ketujuh, panaskan tabung reaksi di atas bunsen, amati, digoyangkan, dan diamkan sebentar. Yang ke-8, amati perubahan warna yang terjadi pada cat dan catat hasilnya. Uji protein. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji protein adalah biuret NaOH dan CuSO4. Cara kerjanya, siapkan 6 tabung reaksi di dalam raknya. Yang kedua, ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, kemiri, dan margarin. Yang ketiga, haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat seperti roti, kedelai, putih telur rebus, pisang, dan kemiri. Yang keempat, masukkan setiap jenis bahan makanan yang telah dihaluskan pada tabung reaksi yang berbeda. Yang
Yang kelima, berikan label untuk masing-masing jenis bahan makanan. Yang keenam, beri 3 tetes larutan NaOH dan 3 tetes larutan CuSO4 pada setiap jenis bahan makanan. Yang ketujuh, amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari uji makanan, bahan makanan yang mengandung amilum yaitu ada roti, tawar, pisang, kacang hijau. Untuk bahan yang mengandung lemak ada kemiri dan margarin. Yang mengandung glukose ada roti tawar dan pisang. Yang mengandung protein ada putih, telur rebus.